Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fidratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, musalla istiqamah, ngopi bareng ya. Ngobrol pekanan istiqomah. Ngobrol apa lagi Pak Haji? Ngobrol perkara ibadah. Mudah-mudahan dengan obrolan ini meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat mulia dalam rangka berlomba untuk menjadi hamba paling baik, hamba paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja umatku itu tahu betapa besarnya pahala salat subuh berjamaah, la atau, pasti mereka semuanya akan datang, walau kana habwan, sekalipun dia harus datang dengan cara merangkak. Dia akan datang, nggak bisa jalan, dianya cuma bisa merangkak, dia akan datang dalam kondisi merangkak karena tahu betapa besarnya pahala salat subuh berjamaah. Baik jemaah salat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan obrolan kita, melanjutkan kajian pekanan bulanan kita, membahas ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Kemudian kita dimudahkan, kita dibantu oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati ulama-ulama kita. Satu di antaranya ulama besar Imam An-Nawawi yang mengumpulkan ahadits 40-an hadis terkumpul dalam satu kitab yang kemudian familiar terkenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas sebagian dari hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Jadi Umar ibn Khattab itu dikenal dengan Amirul Mukminin, dan sebutan Amirul Mukminin pertama itu melekat pada diri beliau. Juga hadis ini dikenal sebagai hadis Jibril. Dan sudah saya sampaikan lagi, saya hanya mengulang-ulang, ini mengawali mukaddimah, saya pengulangan. Kalau Al-Quran itu mempunyai ummul kitab, ummul Quran yakni Al-Fatihah, artinya selain surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas itu adalah penjabaran dari surat Al-Fatihah, karena mukaddimahnya itu surat Al-Fatihah. Ya, kalau kita baca kitab, baca buku, pasti ada mukaddimah. Mukaddimah itu ada gambaran besarnya.
Sama Al-Quran juga demikian. Al-Fatihah itu sebagai muqaddimahnya. Kalau hadis, para ulama mengatakan hadis juga ada ummul hadis. Ummul hadisnya ya ini nih yang akan kita pelajari bareng, yang sedang kita pelajari bareng, yakni hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kemarin sudah kita bahas hadis pertama ketika Jibril datang bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Sepeninggalannya Jibril, ketika sudah selesai semua urusannya Jibril, kepentingan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, Atadri, kamu ngerti enggak tadi siapa yang datang?" Gitu. Maka Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tadi Jibril, malaikat Jibril aminus sama. Ini ada dua orang terbaik, dua makhluk terbaik. Yang pertama aminus sama, kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di langit, datang menghadap berjumpa kepada aminul ard, kepercayaan makhluk, kepercayaan Allah di bumi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua makhluk yang mulia, bahkan paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia. Itu Jibril datang menjelaskan urusan agama. Maka ini pokok kita adalah agama. Agama kita harus benar. Saya ulangi lagi materi-materi yang lalu. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, 3 pokok agama. Maka Rasulullah SAW menjelaskan al-Islam itu rukun Islam yang 5, al-iman rukun iman yang 6. Kemudian kemarin saya sampaikan sudah, iman dan Islam ketika kalimat itu disebut satu-satu masing-masing, maka artinya berbeda. Tapi ketika disebut salah satunya saja, ketika disebut Islam berarti imannya ikut. Ketika disebut iman berarti Islamnya ikut. Saya contohkan kemarin yang sering dipakai adalah fakir sama miskin gitu. Ketika disebut fakir, maka miskinnya ikut. Maksudnya ya fakir ya miskin. Ketika disebut miskin, fakirnya ya ikut. Ya fakir ya miskin. Kalau disebut satu-satu, itu adalah kondisi yang berbeda. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya. Kalau fakir lebih parah daripada miskin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan ini. Di satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan fuqara. Di satu ayat Allah mengatakan masakin. Kemudian para mufassir menafsirkan yang dimaksud dengan masakin dalam firman Allah adalah orang-orang fakir miskin. Pun demikian ketika Allah menyebutkan kalimat fuqara, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fuqara adalah fakir miskin. Di satu ayat yang lain, di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan lil fuqara dan masakin, fakir dan miskin dipisah, kondisi yang berbeda. Masih banyak yang lainnya termasuk albir wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama sebenarnya ketika disebut albir, at-taqwa masuk, ketika disebut at-taqwa, albir juga masuk. Ketika dipisah menjadi 2 makna yang berbeda gitu. Albir ya albir, at-taqwa ya at-taqwa. Albir yang dimaksud adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan at-taqwa adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika disebut salah satunya, maka sudah include itu dua-duanya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut karena ini pokok agama, pembahasannya inti, maka saya pekan ini mudah-mudahan bisa selesai. Mau saya ringkas ya. Mau saya gambarkan sesuatu terkait dengan 3 perkara ini, maka ada yang bisa membantu kita, mudah-mudahan panjang. Kalau boleh saya
suka menggambarkan, mengilustrasikan ketika agama saya ilustrasikan dengan sebuah pohon. Bagaimana agama kita kuat, pohon itu bisa kuat. Tapi sebelumnya saya kelompokkan 3 pokok agama yang Jibril itu tanya kepada Rasulullah, dan itu pertanyaan Jibril, bukan berarti Jibril nggak ngerti, karena beliau bertanya kemudian dijawab wa yusaddiquhu, kemudian beliau membenarkan, sadaqta, bener ya Rasul gitu. Ini orang nanya udah dijawab malah ngebenerin, itu kan ketahuan dia sedang tes. Dan memang Jibril sedang mengetes, kemudian diambil oleh para ahli pendidikan ini sebagai thariqatul jahalah, cara untuk pura-pura bodoh. Kalau saya kalkulasikan ada 3, ada Islam, kemudian ada iman, sini ada ihsan. Perhatikan, ini 3 komponen yang berbeda. Ini pokok-pokok agama kita. Saya bunderin. Artinya apa? Orang Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia beriman. Orang yang sudah beriman belum tentu dia sampai derajat ihsan. Firman Allah jelas ketika orang Arab Badui mengatakan kami beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya, rukun iman yang 6, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka belum iman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka mengatakan kami sudah beriman. Allah tegur, kalian belum beriman, kalian baru sekedar Islam. Maka apa sih, di mana sih letaknya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian belum beriman, kalian baru sekedar Islam? Karena Islamnya itu cabangnya banyak. Islam cabangnya banyak, termasuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian banyak yang lainnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu juga bagian dari Islam. Maka tadi kalau saya sampaikan, kalau agama kita ibaratkan sebuah pohon, ya, kita ibaratkan sebuah pohon, bagaimana supaya agama kita kuat sehingga pohon itu kuat. Maka saya ilustrasikan, saya gambarkan agama itu sebagai pohon. Ini pohon, ini pohonnya kita ilustrasikan, kita gambarkan sebagai syahadatnya. Jadi pohonnya itu syahadah. Maka sepakat para ulama, ketika syahadatnya batal, syahadat seorang muslim batal, maka dia masuk ke kafir. Tumbang sudah pohon. Ketika kita ini tebang, syahadat tebang, mana ada pohonnya? Ada enggak? Ketika pohon itu rusak, ketika pohon itu ditebang, maka sudah enggak ada pohonnya. Islamnya sudah hilang, lawannya Islam adalah kafir, maka dia keluar dari Islam. Karena pohonnya disebut dikuatkan dengan syahadah, dan para ulama sepakat ketika dia membatalkan syahadatnya, dia keluar dari Islam. Syahadat kita tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi, dia enggak berani bersaksi, dia enggak mengakui ketuhanan Allah, dia tidak mengakui kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengatakan diri sebagai seorang yang muslim? Enggak mungkin. Gitu. Ketika pohonnya tumbang, roboh, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang di kedua ini, di sini ada batang, dan ini batang pokok,
namanya as-shalah. Di sini ada batang lagi namanya az-zakah. Di sini ada batang lagi namanya as-shaum. Di sini ada batang kecil namanya al-hajj. Ya. Pokoknya ada di syahadah. Batang terbesarnya adalah salat. Maka di salat ini ketika orang meninggalkan salat itu menjadi ikhtilaful ulama, ya. Perbedaan banyak pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ketika dia meninggalkan salat dia masuk kategori kafir. Tapi dalam kondisi tertentu. Contoh, orang yang mengklaim dirinya sudah tidak lagi wajib salat karena sudah mencapai derajat hakikat, sudah mencapai derajat makrifat, sudah merasa sangat dekat dengan Allah, maka dia sudah mengatakan saya sudah tidak lagi wajib sholat karena saya sudah sampai derajat hakikat. Sudah Allah membersamai kita, Allah selalu bersama saya selalu ingat Allah, karena dia menerjemahkan sholat dengan zikir. Ketika dia selalu bersama Allah, artinya dia selalu mengingat Allah, maka sholat sudah tidak lagi wajib baginya. Orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi ini, ya, merasa sudah tidak punya kewajiban untuk sholat, maka sebagian ulama mengatakan, bahkan mayoritas ulama mengatakan dia masuk kategori kafir. Artinya keluar dari Islam. Kenapa? Karena jelas dia menentang syariat Islam. Siapa yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kita tahu bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia meninggalkan salat, berarti dia menentang syariat Islam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu bagian pokok. Kemudian az-zakah, as-shaum dan al-hajj itu ketika ditinggalkan, maka banyak mayoritas ulama mengatakan dia belum keluar dari puasa, dari Islam, sekalipun dia melakukan dosa yang sangat besar. Tadi saya bilang tadi masalah sholat, ya, ada yang mengatakan. Yang satunya lagi, ketika dia kondisi yang berbeda, dia meninggalkan sholat karena dia malas, tapi dia sadar, dia tahu kalau dia masih mempunyai kewajiban untuk menunaikan sholat. Di sini para ulama berselisih pendapat, gitu, mengatakan dia adalah pelaku dosa yang sangat besar karena meninggalkan sesuatu yang wajib, meninggalkan pokok dari agama. Tapi ketika meninggalkan zakat, meninggalkan shaum, meninggalkan haji, dan haji itu tidak semuanya bisa berangkat haji, hanya diwajibkan bagi yang mampu. Ketika ditinggalkan, dia melakukan dosa yang sangat besar karena kesemuanya ini pokok. Ini pokok agama. Kemudian ini pokok agama, ketika ada orang sudah berbuat ini semuanya, berbuat Islam, ya, dia sering zakat, dia sering infak, sedekah, berbagi, dia berangkat haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kamu itu belum beriman, kamu itu baru Islam. Apa di mana iman letaknya? Kemarin juga saya sudah sampaikan, kalau Islam itu amalan zahir. Islam itu amalan zahir, dan iman itu amalan batin. Susah mana amalan zahir dengan amalan batin? Susah mana amalan zahir sama amalan batin? Beratan mana? Berat amalan zahir. Amalan batin mah nggak ada yang tahu. Hati yang diam aja udah jadi amalan batin. Amalan zahir harus gerak, Pak. Ya, amalan zahir harus gerak. Bagaimana mau sholat jamaah di masjid kalau masih ada di rumah? Harus gerak, harus ke masjid, gitu. Itu amalan zahir. Amalan batin hanya hati. Dan siapa yang tahu? Yang punya hati. Dia dan yang membolak-balikan hati, yang mengerti hati, Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan batin. Amalan batin itu enggak kelihatan, enggak nampak. Maka saya ilustrasikan di sini, amalan batin adalah akar pohon ini.
Ada berapa? Ada 6. Ada berapa nih? Ada 6 akar ini. Ini nanti yang akan menjadikan lebat dan tidaknya ini agama. Kuat dan tidaknya agama ini, kuat dan tidaknya pohon ini, bagaimana kekuatan akarnya. Pohon kan seperti itu, Pak. Bagaimana kekuatan pohon itu adalah tergantung akarnya. Ketika akarnya rapuh, kena angin, dia akan tumbang, dia akan roboh. Tapi ketika akarnya kuat, maka pohon ini juga kokoh. Batangnya kuat, cabangnya juga nanti akan semakin banyak. Cabangnya nanti akan bisa semakin banyak, Pak. Ini hanya pokoknya, cabang-cabang pokoknya Islam ini di sini. Tapi nanti bisa menjadi banyak. Ya, dari mana? Bagaimana kita orang yang beriman, orang yang Islam mampu menguatkan, mampu menyuburkan akar-akar ini. Akarnya pertama, al-imanu billah. Iman kepada iman Allah. Yang kedua, malaikah. Kemudian rusul. Kemudian al-kutub. Yaumul akhir. Kemudian al-qadar. Khair wa syarr. Keimanan ke Islam pohon ini akan kuat, Islam kita akan kuat, kita ringan mengucapkan syahadat, kita ringan menunaikan sholat, kita ringan mengeluarkan zakat, kita ringan menunaikan puasa. Mudah-mudahan disampaikan dengan haji. Ini bagaimana akar itu kuat. Ketika kita yakin dengan Allah, kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, bukan seperti orang-orang kafir Quraisy zaman Rasulullah SAW mengenal Allah. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. La in saltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Rasul, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, maka tentu mereka mengatakan, mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Mereka percaya Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Tetapi mereka tidak mau mengakui ketuhanan Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai zat yang satu-satunya wajib disembah. Mereka masih menyembah berhala. Ya. Maka disinilah kita sebagaimana harus kenal, mengetahui, terus mempelajari, memupuk, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sehingga ringan ketika kita sudah kenal, sudah baik dengan Allah, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi satu yang paling diprioritaskan, Allah Subhanahu wa taala menjadi satu yang paling diprioritaskan, maka tidak akan ada keraguan apapun ketika itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita mau taat kepada Allah, maka jangan pernah bertanya kepada akal. Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibrahim diuji dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bayangin aja suruh potong anak yang dicintainya. Siti Hajar diuji dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana dia seorang ibu yang baru melahirkan bayi masih merah, ditinggal di tengah padang pasir, tidak ada makhluk, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Ibrahim meninggalkannya. Kalau ini bukan perintah Allah, akal tidak akan terima. Dan Hajar gak pernah mau ditinggalkan. Enak aja kamu ninggalin gua. Kondisi dia baru saja melahirkan, bayi masih merah, mau ditinggal sendirian di tengah padang pasir, gak ada apa-apa.
Tapi ketika Ibu Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ini kehendak kamu? Apa ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Ketika Ibrahim mengatakan, "Ini perintah Allah Subhanahu wa taala," maka Siti Hajar tidak pernah berpikir dua kali, tidak pernah bertanya kepada otak, "Kalau demikian tinggalkan kami Ibrahim, Allah pasti gak akan menyia-nyiakan hambanya." Ini sudah kenal Allah dengan sebenarnya. Dari mana kita bisa mengenalnya? Terus datangi dan ikuti kajian-kajian, sering bertilawah Al-Quran, membaca referensi-referensi yang bisa menguatkan diri mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kuat. Kemudian beriman dengan malaikat. Kita percaya Allah Subhanahu wa taala punya para malaikat, punya utusan-utusan. Ada Jibril, ada Raqib, ada Atid, ya. Ada amal pencatat kebaikan, ada amal pencatat keburukan, ya. Jadi semua amalan kita itu terus dipantau, terus dicatat, sampai nanti di yaumul qiyamah nanti catatan kita itu sudah berbentuk buku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qara kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Ini baca buku catatan kamu. Di yaumul qiyamah nanti buku catatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya. Ketika amal perbuatannya bagus, raportnya bagus, dapat ranking lah ibaratnya kalau orang sekolah itu, dia dikasihkan dengan penuh penghormatan, penuh kasih sayang Allah, dengan tangan kanan, dengan senyum. Tapi kalau rapotnya merah, ada yang dengan tangan kiri, udah dengan tangan kiri nggak dikasih lagi, di dalam ini baca ya. Kita bisa bayangkan, mudah-mudahan semuanya raportnya baik, diberikan dengan tangan kanan, pesul dengan hormat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percaya harus. Ya. Ada Raqib, ada Atid. Ngapain Allah pakai Raqib, pakai Atid gitu kan? Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala kita wajib percaya Jibril, ya, yaitu pemimpin para malaikat, dan Allah juga mengabadikan dalam Al-Qur'an, ini hamba-hamba Allah la ya'surallah, yang tidak pernah bermaksiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan punya rusul. Rusul itu kalau rasulun satu. Kalau rasulani dua. Kalau lebih dari dua namanya jamak. Jamaknya rusul. Jadi di Al-Quran juga demikian. Maka baca Quran nggak boleh, harus jelas. Ri. Rasul. Min ba'dihi rusul. Gimana itu ayatnya? Banyak di Al-Quran ya, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat rasul. Laqad ja'akum rasulun, gitu kan. Laqad kana fi qasasihim ibratin, enggak ketemu rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga punya banyak utusan. Yang wajib kita ketahui ada 25 utusan Allah, dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu Muhammadun Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah karena satu, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah. Ketemu kalimat Rasul juga. Tapi banyak juga di Al-Qur'an kalimat-kalimat Rasul. Ini kalau suruh tiba-tiba suruh nyari kalimat Rasul kebingungan juga. Soalnya kalau suruh nyari ayat sebelumnya itu pasti pusing, ya. Kalau suruh nerusin gampang, ya. Kalau suruh nerusin gampang. Malikin nas, lanjut. Nah, sebelumnya, ya kan, anset. Kalau suruh nyari sebelumnya itu bermasalah. Kalau ngelanjutin mah gampang. Malikin nas, ilahin nas, malikin nas sebelumnya. Itu kul a'udzu birabbin. Oh, kul a'udzu birabbin nas ternyata, ya. Ternyata kul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu masalah. Baik, lanjut. Di Al-Quran juga banyak Allah menggunakan kalimat Rasul dan Allah juga kalimat Rasul. Ketika Allah mengatakan Rasul berarti itu satu. Satu ini maksudnya adalah apa yang Allah maksud. Kemudian ketika Rasul berarti banyak.
banyak utusan. Dan Allah itu memang nggak cuma satu. Bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi Rasulullah, tapi sebelumnya juga sudah ada utusan Allah dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Nuh, Hud, Soleh, sampai dengan Musa, kemudian Muhammad SAW. Dan semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga percaya dengan Al-Kutub. Kalau bahasa Arab Al-Kutub. Kutub itu jamak kata menunjukkan banyak, sama dengan Rasul. Kalau Rasul satu, kalau Rasul banyak, kitabun satu. Kalau kutubun lebih dari dua. Ya, kalau dua gampang, rumusnya dua itu gampang. Tinggal nambahin ani, udah menjadi dua. Kalau belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau kitabun itu bahasa Arab ya. Kitabun itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Sehingga kita bawa kitab kan itu sebenarnya sudah menggabungkan dua bahasa. Bahwa itu bahasa Indonesia, kitab itu bahasa Arab. Itu menggabungkan dua bahasa. Cuman bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Kitabun. Berarti satu. Kalau banyak kutub, dan Allah punya menurunkan kutub, menurunkan kitab-kitab. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang langsung Allah menjaganya. Berarti kan? Kitab Al-Quran langsung Allah yang menjaganya. Jadi tidak ada keraguan bagi kita. Oh, kitab yang dulu, Quran yang dulu dibaca Rasulullah itu seperti apa ya? Seperti Quran yang kita baca saat ini. Ya, Quran yang dulu dibaca oleh Rasulullah seperti Quran yang kita baca saat ini, sama persis. Kenapa? Keasliannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah menjaga? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dijaga kemurnian dan keasliannya. Jangan sampai ada keraguan bagi kita. Jangan-jangan dulu Rasulullah itu Qurannya enggak sama dengan kita, sudah direvisi oleh orang-orang yang enggak berkepentingan. Sama sekali tidak benar. Allah langsung yang menjaganya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah bagaimana caranya. Kita bisa mengira-ira, kita bisa berprasangka mungkin Allah menjaga keaslian Al-Quran itu dengan manusia-manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang hafizul Quran. Kamu menjadi seorang penghafal Quran. Kamu menjadi orang penghafal Quran. Kamu penghafal Quran. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah perantara Allah menjaga kalamnya, kemurnian kalamnya. Pasti ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, pasti ada hafal. Pasti ada penghafal Al-Quran. Enggak pernah terkurang. Enggak pernah habis. Pasti ada. Bisa jadi itulah salah satu cara Allah menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian dengan yaumul qiyamah, kita percaya dengan adanya yaumul qiyamah. Kita percaya dengan adanya yaumul qiyamah dan apa yang ada di dalamnya. Ya, yaumul qiyamah kita tahu ada hisab. Yaumul qiyamah kita tahu ada sirat. Dan itu semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kuatkan iman kepada Allah. Kita kuatkan iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kutub, kepada yaumul qiyamah. Ini dalam rangka apa? Terus kita kuatkan ini, kita pupuk ini dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan Islam kita. Ini di sini akarnya yang pupuk. Bapak kalau mau pupuk pohon, jadi pupuk apanya? Ini pupuk apanya? Bawahnya kan. Akar nanti ini. Maka yang dikuatkan ini. Yakinkan dalam diri kita, di hari kiamat nanti pasti ada konsekuensi dari apa yang kita kerjakan di dunia. Semuanya konsekuensi, hasilnya dari konsekuensi, hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia. Nanti ketemunya di yaumul akhir. Detail. Para malaikat memberi laporan. Surat Al-Zalzalah. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha faqala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu kalau dihayati ngeri, Pak. Kalau dihayati ngeri. Amintum man fis samai yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Itu juga ayat familiar ada di surat Al-Mulk, yang lebih dikenal surat Az-Zilzalah, yang hampir pasti saya optimis, saya yakin semuanya hafal surat Az-Zilzalah. Ketika nanti bumi digoncangkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, hari di mana bumi ini tuhaddits itu ngomong, ngelapor langsung tentang kejadian-kejadian yang terjadi di ini bumi ini yang saya injak nih, ini masuk lapor. Nih, mana jamnya ini? Aduh, jamnya enggak bener. Yang mana ini jamnya? No, detik ini jam 5:54 saya ngomong gini, dilaporkan langsung, Pak. Detail. Ini bumi yang kita injak, bumi yang Bapak dudukin ini, besok lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Detail itu melaporkannya. Bapak ini jam sekian duduk di tempat di mana saya lapor itu, menduduki saya, duduk mendengarkan, mendalami, ngopi dengan jamaah yang lain. Detail laporannya. Kapan? Yaumul Qiyamah. Kita percaya dengan itu. Ringan ketika kita mengucapkan syahadat. Ringan ketika kita menunaikan sholat. Apa? Kuatkan ini. Ya. Kemudian ada sirat, ya. Kemudian ada al-jannah, ada an-nar, ada al-hisab, ya. Apa itu? Awwalu ma yuhasabu, urusan pertama yang dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian masalah sholat. Itu pertama dihisab, maka ringan. Kita ingat-ingat, ya Allah, nanti hisab pertama saya sholat saya masih bolong-bolong, sehingga kita menumbuhkan untuk menjalankan sholat itu lebih ringan. Yang kemudian kuatkan juga keimanan kita dengan al-qadar. Kemana dengan qadar, takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk, itu semuanya datang dari Allah, dan tidak satupun orang yang mengetahui takdirnya akan seperti apa. Nggak ada yang tahu. Ini urusan Allah. Karena ini urusan Allah, manusia nggak diberitahu apa takdir baginya, nggak ada yang ngerti. Maka kewajiban manusia adalah menjadikan dirinya yang terbaik buat dirinya. Sebagaimana visi kita hidup di dunia adalah ada dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kita ingin kehidupan di dunia yang baik, kehidupan di akhirat yang baik. Maka karena kita nggak tahu takdir kita, tapi kita percaya dengan takdir Allah, baik dan buruknya takdir yang ketetapan Allah, kita sebagai manusia, sebagai hamba, wajib untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Di dunia baik, di akhirat baik. Ini wajib kita untuk usaha. Maka kita percaya ini semuanya mudah bagi kita, insya Allah ringan untuk menunaikan pokok agama yang 5 ini. Apakah hanya ini Islam saja? Tidak. Tadi saya sampaikan, ketika ini sudah kuat, maka bisa jadi mudah, ringan untuk numbuh tunas-tunas yang lain, cabang-cabang yang lain itu mungkin. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, salah satunya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan dari salah satu kebagusan Islam. Islam ini ada Islam. Tadi yang kita tulis pokoknya adalah Islam, syahadat. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, Rasulullah mengatakan anta syahada alla ilaha illallah, syahadat, zakat, salat, puasa dan haji. Maka kata Rasulullah, min husni islamil, bagian dari Islam adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Mana bisa jadi numbuh dari sini,
bisa jadi numbuh dari sini, numbuh dari sini. Kenapa? Karena akarnya bagus. Ini akan tumbuh terus kebaikan-kebaikan yang lain, ya, kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk diantaranya al-muslimu man salimal muslimun. Seorang muslim itu di mana orang-orang yang lainnya, orang muslim yang lain itu nyaman, selamat dari lisannya, selamat dari tangannya, selamat dari perbuatannya. Artinya dia nggak usil. Maka dia akan numbuh di sini dengan sendirinya. Dengan apa caranya? Dengan ketika kita menguatkan akar-akar ini, keimanan ini. Maka hadis-hadis yang lain itu adalah penjelasan. Tadi saya sampaikan, kalau hadis ini dijadikan sebagai ummul hadis, muqaddimahnya hadis Rasulullah SAW, maka hadis-hadis yang lain adalah penjabaran, syarah dari pohon ini. Ya, ternyata nggak selesai juga ya. saya berpikir hari ini pagi ini selesai sampai ihsan ya. Ternyata ihsan belum dibahas, sudah mau masuk syuruk. Syuruk jam berapa? Jam mana syuruknya? Berdua. Iya, dulu jam 6 kan? Udah jam 5:59. Baik. Besok insyaallah kita endingkan ya. Masuk tinggal berapa? Iman Islam, kemarin besok masuk ihsan, kemudian setelah itu nanya apa lagi? Setelah ihsan, ketika Jibril bertanya ma huwa ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara, maka Jibril mengatakan shadaqta. Kemudian beliau menanyakan apa lagi? Tentang apa? Tentang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat ya Rasul? Kapan akan datangnya? Apa kata Rasul? Besok gitu. Apa 500 tahun lagi. 500 ribu tahun lagi ya? Atau 7.000 tahun lagi? Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Makhluk sekaliber sekualitas Rasulullah SAW, makhluk sekualitas Ibrahim sebagai aminus sama, Rasulullah aminul ardh, itu dua-duanya nggak ngerti kapan terjadinya kiamat. Ya, dua-duanya nggak ngerti kapan akan terjadinya kiamat. Maka kalau ada sekarang tiba-tiba ada mengatakan, "Woi, kiamat akan datang kurang lebih tanpa dasar," kita pegang ini hadis, makhluk ciptaan Allah, kekasih Allah, kepercayaan Allah, langit dan bumi, tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan akan datang kiamat. Kemudian ketika ditanya, Rasulullah nggak ngerti, yang bertanya juga nggak puas. Kalau demikian, tanda-tandanya saja. Nah, ketika tanda-tandanya dikasih tahu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya antaridal amatu rabbataha, ada ibu melahirkan budak melahirin tuannya. Besok kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada lagi yang bangunan menjulang gitu. Kemudian itu nanti pembahasan ending dari pertemuan di pembahasan hadis kedua ini, hadis Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi umur, kekuatan iman semakin kuat. Mari bersama-sama kita terus pupuk keimanan dan keislaman kita, keimanan kita, sehingga menumbuhkan keislaman, menjadikan pohon agama kita pokoknya lebih kuat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.